terus sampai berobat kemanapun, apapun kata orang, kiai tersebut melakukan agar supaya putrinya bisa sembuh. Tetapi hal-hal yang seperti itu kayak nggak ada gunanya. Karena apa? Putrinya nggak sembuh-sembuh. Sampai suatu hari Pak Kiai tersebut istikharah, minta kepada Allah agar ditunjukkan di mana obatnya, siapa yang bisa menyembuhkan putrinya tersebut. Akhirnya setelah istikharah beberapa hari, Bapak Kiai tersebut mendapatkan petunjuk, disuruh menghadap kepada Nabi Khidir. Bapak Kiai pun juga bingung, ada di mana Nabi Khidir ini? Karena apa? Sampai saat itu Bapak Kiainya hanya mendengar namanya saja, belum pernah ketemu dan belum tahu alamatnya di mana. Akhirnya Bapak Kiai dengan merenung teringat kepada sosok santri laki-laki yang santri tersebut gak begitu pintar, gak begitu jenius seperti teman-temannya yang lain. Dia berpikiran kepada santri tersebut. Akhirnya dipanggillah santri itu. Setelah dipanggil, ditanya dan diutus atau diperintah oleh Bapak Kiai tersebut. Si Fulan, ini saya barusan mendapatkan petunjuk bahwasanya saya bisa sembuh, tapi dengan syarat saya suruh menghadap Nabi Khidir. Disampaikan kepada santrinya itu. Akhirnya jawabannya sang santri, karena dia mohon maaf tadi sudah saya sampaikan, dia tidak begitu pintar dan tidak begitu jenius. Dia mengiyakan, iya. Setelah mengiyakan dan bapaknya tidak memberikan di mana alamatnya dan yang lain-lain tidak, tapi santri tersebut mengiyakan. Setelah mengiyakan, mohon pamit untuk pergi mencari Nabi Khidir. Di tengah-tengah perjalanan si santri berpikir, saya cari kemana Nabi Khidir ini? Padahal saya tidak tahu alamatnya, tidak tahu rumahnya di mana. Ya akhirnya dia menelusuri jalan setapak, bertemulah santri tersebut wilayah kuburan. Di kuburan tersebut sang santri mendengar suara yang tidak ada orangnya. Katingan disampaikan, kalau bahasa kita disampaikan oleh sang santri, saya mencari Nabi Khidir diutus kiai saya. Akhirnya suara tersebut menjawab juga, kalau begitu saya titip salam kepada Nabi Khidir, nanti kalau ketemu, kenapa saya kok terus disiksa di alam kubur ini? Sang santri menjawab pula, insya Allah akan saya sampaikan. Setelah itu sang santri berjalan lagi. Di perjalanan dia berpikir lagi, tak cari kemana Nabi Khidir ini. Bertemulah dia dengan pohon yang rindang, yaitu pohon jambu yang sangat lebat buahnya. Pohon jambu tersebut bicara kepada sang santri, sang santri, mau kemana? Sampai mau cari Nabi Khidir ya? Dia mendengar pohon jambu bisa bicara, dia sangat senang. Oh iya, saya mencari Nabi Khidir. Akhirnya pohon jambu tersebut bicara lagi, tolong, saya minta tolong. Kenapa buah saya ini sangat lebat tapi tidak ada yang mau memakan? Dalam hati sang santri, wah, kenapa kok minta tolong lagi? Saya pikir saya akan ditunjukkan tempatnya Nabi Khidir. Akhirnya dia menjawab, baiklah, nanti akan saya sampaikan salammu dan akan saya tanyakan kenapa kamu tidak ada yang mau
dia berpikir lagi, di mana saya cari, karena sudah beberapa hari, sudah beberapa bulan dia belum menemukannya. Dan di perjalanan itu ketemu dia dengan sumur yang sangat jernih. Sumur pun berbicara, Samri, kamu mau cari Nabi Khidir ya? Iya. Dijawab oleh santri tersebut seperti itu. Akhirnya sumur pun juga minta tolong tanyakan kepada Nabi Khidir, kenapa saya ini sumur airnya jernih, bening, tetapi tidak ada yang menimba airnya di sumurku ini. Akhirnya jawabnya santri, insya Allah akan saya sampaikan kepada Nabi Khidir. Akhirnya dia berjawab dengan beriritan istighfar dan yang lain-lain. Bertemulah dia dengan seorang kakek tua yang berjubah putih di pinggir sungai. Akhirnya memberikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh kakek tersebut. Akhirnya ditanya, kek saya mau tanya, karena saya diutus oleh kiai saya untuk mencari Nabi Khidir dan sampai saat ini belum ketemu di mana alamatnya Nabi Khidir dan bagaimana rupanya Nabi Khidir. Akhirnya kakek tersebut menjawab, alhamdulillah kamu diizini oleh Allah untuk bertemu saya. Ya saya inilah Nabi Khidir. Akhirnya setelah bertemu disampaikan mulai dari pesan kuburan tadi, terus pohon jambu dan terakhir sumur tadi disampaikan semuanya. Akhirnya dijawab oleh Nabi Khidir, nanti kalau kamu pulang ya sampaikan kepada yang pesan kepada kamu satu kuburan. Kenapa kuburan tadi? Di situ ada makam daripada orang yang sangat pintar, tetapi tidak ada siksa yang tidak dihentikan oleh Allah, karena orang yang pintar tersebut pada waktu hidup di dunia dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya nanti kalau kalian punya ilmu harus diamalkan yang pertama. Terus diteruskan oleh Nabi Khidir, bagaimana supaya siksa tersebut bisa dihentikan oleh Allah? Ilmunya harus diberikan kepada kamu. Dia harus rela. Karena izin Allah, ya apapun orang sudah meninggal pun bisa memberikan pelajaran kepada orang yang hidup, itu dengan izin Allah. Terus yang kedua dijawab juga oleh Nabi Khidir, pohon jambu tersebut, bahwasanya di dalam pohon jambu tersebut ada pusaka yang nantinya yang membawa pusaka tersebut dia akan menjadi berwibawa. Dan nanti kalau pusaka tersebut diberikan kepada kamu, pohon jambu tersebut kalau sudah berbuah, buahnya akan dimakan oleh manusia yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, sumur yang sangat jernih tadi dijawab oleh Nabi Khidir bahwasanya sumur tersebut ada harta karunnya. Kenapa nggak ada yang menimba yang mengambil airnya? Karena ada harta karunnya. Sampaikan kepada sumur tersebut, kalau harta karunnya diberikan kepada kamu, ya sumur tersebut akan ditimba oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan untuk bapak kiaimu, tolong sampaikan bahwasanya anaknya bisa sembuh kalau anaknya tersebut kamu nikahi. Ini berkahnya apa? Santri nurut kiai. Sampai pun juga gitu. Murid harus nurut kepada guru supaya apa? Mendapatkan hal-hal yang semacam itu. Bisa dimengerti anak-anak ya. Akhirnya si santri pulang, disampaikannya semuanya. Dia setelah sampai di rumahnya Bapak Kiai disampaikan hal yang disampaikan oleh Nabi Khidir tersebut. Akhirnya Bapak Kiai setuju. Sumur tersebut hartanya diberikan, jambu tersebut pusakanya diberikan, kuburan tersebut ilmunya diberikan. Akhirnya si santri diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmunya tinggi dan berwibawa, dan hartanya juga banyak. Gara-gara apa? Barokahnya nurut kepada kiai. Kalian pun harus bisa menyontoh hal itu. Kalian kalau kepingin derajat kalian diangkat oleh Allah,
harus menurut kepada guru. Terus yang kedua, hari ini hari apa? Rabu tanggal 22 Desember. Ada yang tahu hari peringatan apa 22 Desember ini? Alhamdulillah, kalian nyambung. Berarti kalian sangat sayang kepada ibu kalian. Sayang nggak? Ada yang di sini nggak sayang sama ibunya? Nggak ada ya? Sayang, harus sayang dia. Oke, saya tanya terlebih dahulu biar nanti kita bisa berjalan sesuai apa yang saya rencanakan. Mohon maaf sebelumnya. Ada di sini yang nggak punya ibu? Coba angkat tangan. Ibunya yang sudah meninggal? Nggak ada ya? Ibunya sudah meninggal. Sudah berapa tahun? 5 tahun. Berarti sama sekarang kelas 9. Berarti kelas 4 ya, kelas 4 meninggal ya. Ini contoh teman kalian yang tidak mempunyai sosok seorang ibu. Nanti setelah kegiatan ini bisa kalian tanya bagaimana kamu tidak punya ibu. Ayah di sini yang ditinggal ayahnya 1, 2 tahun berapa ditinggal ayahnya? Kelas 4 sama ya. Kelas 9 ini kelas 6 ya. 1, 2, 3 ada yang ditinggal ibu, ada yang ditinggal ayah. Yang ditinggal kedua-duanya nggak ada ya, alhamdulillah. Yang lain masih utuh ayah dan ibu. Oke ya anakku yang saya cintai dan saya banggakan, karena ayah dan ibu ini adalah sosok seseorang yang sangat mencintai kalian. Sebelum saya lanjutkan, boleh saya tanya lagi, ada yang ini kalian harus terbuka, jangan usah ditutupi. Ada yang kalian gak cocok sama ayahnya, artinya kakaknya gini ya, coba nggak apa-apa. Nanti biar nanti sambung, nanti akan saya sambungkan. Ya, yang gak cocok artinya pakaian sehat atau apa? Ada di sini? Ada. Ya. Oke, saya kepingin dari laki-laki 1 komentar, yang perempuan 1 juga komentar. Mungkin ada unek-unek di ayah atau ibunya. Coba yang lagi. Yang berani saya acungi jempol, atau mungkin nanti diberi hadiah oleh ibu kepala sekolah. Ada yang berani? Contoh misalnya, iya Pak, saya itu kurang pas dengan ibu, karena ibu itu saya kalau malam selalu dicari, kalau apa selalu diomeli dan yang lain-lain. Ya. Yang mewakili 1 laki-laki dulu. Siapa ya? Gak apa-apa, gak akan dimarahi. Nanti akan saya berikan solusinya. Ayo. Yang mewakili siapa ayo? Terus ya, apa ayo? Yang berani. Yes. Atau mungkin perempuan dulu. Ini Mbak Zainul. Ya. Namanya siapa? Kelas berapa? Ya. Terus ya. Namanya kelas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Calon pemimpinan yang berani seperti ini. Kalau kalian dari dulu yang gak kali usul bagaimana? Ya, harus berani. Ayo terus lanjut. Kira-kira selama sampai saat ini ada nggak ketidakcocokan sama ibu atau ayah? Ke ayah, kenapa? Gimana? Gak apa-apa. Ini kita sharing ya. Ya, orangnya kenapa?
banding-bandingkan. Kamu harus seperti ini. Ini loh, orang pinter gitu. Gak apa-apa, ayo, curahkan di sini, curahkan, ayo. Gak apa-apa, nak. Atau mungkin disambung dulu yang lain. Ayo, gak apa-apa, ini sudah berani Miftah. Saya acungi jempol ini ya. Oke, res gak kuat, Miftah kuat ya. Barangkali yang laki-laki mau seorang kawan ini. Ayo, gak apa-apa, ayo. Iya, harus berani sendiri. Tapi saya sudah sampaikan, calon pimpinan, kalian ini calon pimpinan, saya nggak tahu 15 tahun ke depan ada yang jadi presiden. Loh, saya nggak tahu, ya. Jadi presiden di ngomong pidato kok terus ngomong. Ya, ayo belajar dari sini. Siapa yang berani laki-laki? Ayo, sudah ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Biar waktunya pas nanti ya. Nggak ada. Kita dilanjut bisa. Oke, ayo. Terus? Oh gitu ya. Hanya itu ya. Oke, terima kasih kita. Semoga nanti ke depan bisa lebih baik lagi hubungan antara ayah dan ibu bisa harmonis ya. Ayo nanti kita ikuti ya. Nanti apa yang saya sampaikan kalian ikuti dengan benar. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya yakin yang dialami Miftah mungkin kalian alami juga. Ya, karena apa? Hal yang semacam itu kalau menurut saya itu sudah hal biasa. Karena apa? Saking sayangnya ayah kepada kalian, saking sayangnya ibu kepada kalian. Akhirnya beliau mungkin kalian berpendapat mengatakan, ayo kalian ngomong diri di rumah. Kalian berpendapat, wah ayah ibu ini kakak saya, ayah ini membandingkan saya. Itu karena apa? Kepingin ayah dan ibu kalian bisa menjadi sosok-sosok yang baik, kepingin menjadi sosok-sosok yang bisa dihargai, dan terakhir kepingin ayah dan ibu kalian menjadi orang yang sukses. Oke anakku ya, semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, kita sudah menginjak waktunya karena sudah jam 11 lebih 10 menit. Kita menginjak lanjut. Tolong duduknya sing enak. Ya, duduknya yang enak. Nanti ikuti arahan dari saya. Hadap ke barat. Ya, siapa namanya itu? Talka ke barat ya. Oke. Nanti kalau sudah saya instruksikan hitungan 1, 2, 3 kalian tundukkan kepala kalian. 1, 2, 3 ditundukkan kepalanya. Tangannya kawannya kelompok wis relax, kakinya relax, tenang, bisa fokus, bisa dimengerti ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3 tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian. Sekali lagi, jangan sampai ada kegiatan anggota badan kalian yang bergerak. Duduk relax, santai, fokus, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lain karena ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kegiatan ini saya lanjutkan, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu dan bapak kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jangan dibuka mata kalian, ambil nafas dari hidung, turunkan ke perut, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, ambil nafas kalian, pelan-pelan keluarkan dari mulut. Pejamkan mata kalian. Bayangkan sosok seseorang yang sangat mencintai kita, yaitu ayah dan ibu kita, berada di depan kalian. Bayangkan beliau berada di depan kalian.
sudah kalian bayangkan, tapi saya sampaikan bahwasanya dulu ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar yang kita lakukan selama berada di dunia? Jawab Rasulullah adalah, dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia di dunia yaitu satu, dosa menduakan Allah. Yang kedua, dosa terhadap kedua orang tua. Perlu kalian garis bawahi, dosa yang sangat besar adalah dosa berbuat jelek kepada orang tua. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwasanya orang tua kita, mulai kita selama berada di kandungan beliau selama 9 bulan, kita dikandung oleh beliau, kemanapun berada kita diajak oleh orang tua kita. Gak pernah orang tua kita mengeluh sedikit pun. 1 bulan mulai hamil orang tua kita sudah muntah-muntah. Mungkin kalian bisa merasakan bagaimana rasanya muntah-muntah. 2 bulan orang tua kita malas untuk makan, susah untuk tidur, mau tengkurap tidak bisa. 3 bulan kalian didoakan, dan setiap hari, setiap nafasnya yang keluar dari orang tua kita yaitu ibu kita selalu mendoakan supaya janin bayi yang berada di kandungannya bisa diberi kesempurnaan anggota badannya dan diberi keselamatan pada waktu nanti lahirnya. 4 bulan, 5 bulan sampai 9 bulan orang tua kita tidak pernah mengeluh dengan adanya bayi yang berada di kandungannya. Dia sudah waktunya diberikan kepada kalian apapun yang diinginkannya, dia selalu untuk kalian. Pada waktu kelahiran, keringat dan darah menjadi satu. Sakitnya tidak dihiraukan, hanya satu doanya, supaya anaknya yang berada di kandungan bisa lahir dengan selamat dan juga anggota badannya bisa sempurna. Setiap hembusan nafasnya hanya doanya supaya untuk keselamatan anaknya yang mau lahir. Setelah lahir, dia hanya terucap alhamdulillah dan disambutlah si jabang bayi dengan bahagia. Dia tanya kepada sang dokter, dokter, anakku apakah selamat? Dokter, apakah anggota badannya sempurna? Dia tidak menghiraukan sakit yang dirasakannya. Dia tidak menghiraukan darah yang dikeluarkannya. Seberapa banyak yang dikeluarkan, tidak menghiraukannya. Hanya satu yang difikirkan, yaitu anaknya. Bayangkan anakku, bagaimana rasanya pada waktu melahirkan tersebut. Taruhannya hanya nyawa, hidup atau mati. Kalau selamat, beliau akan hidup. Kalau tidak selamat, pasti akan mati. Dan bayangkan setelah lahir, dia menggendong pagi, siang, malam, dia tidak tidak tahu waktu. Hanya dia kepingin anaknya bisa tumbuh dengan sehat. Kalau mungkin sakit,
dia hanya berdoa, ya Allah berilah kesembuhan anakku ya Allah. Dia mulai bisa bicara, dibimbingnya satu persatu, kalimat demi kalimat. Pada waktu kita melangkah, dibimbingnya kita untuk melangkah. Satu langkah dia bersyukur, dua langkah dia bersyukur, tiga langkah dia bersyukur. Setelah besar, sampai saat ini, kadang sudah ada yang kelas 7, ada yang kelas 8, ada yang kelas 9. Bayangkan apa yang kalian lakukan terhadap ibu dan ayah kalian. Sekali lagi bayangkan apa yang kalian berikan kepada ayah ibu kalian. Apakah kalian tadi malam sudah menyakiti hatinya? Apakah kalian sudah memijatnya? Apakah kalian sudah mendoakannya? Padahal ayah dan ibu sangat besar sekali pengorbanannya kepada kalian. Anak-anakku, sekali lagi coba dibayangkan bagaimana pengorbanan ayah dan ibumu sampai saat ini. Apa yang kalian berikan kepada ayah dan ibumu? Kalian hanya bisa menyakiti hatinya. Kalian hanya bisa mengolok-oloknya atau mungkin membentaknya kalau tidak cocok dengan hati kalian, yang tidak cocok dengan pikiran kalian. Bayangkan pada waktu ada tsunami di Aceh, banyak sekali teman-teman kalian yang kehilangan ayah dan ibunya. Bahkan di sini tadi ada 3 orang yang sudah ditinggal ayah atau ibunya. Apakah kalian siap ditinggal ayah dan ibu kalian? Mungkin pada waktu nanti kalian pulang, kalian oleh tetangga kalian, nah, yang sabar, ibumu tadi meninggal. Apakah kalian sudah siap? Kalian melihat ibumu terbujur kaku dan dikafani. Kalian hanya bisa melihat. Kalian tidak bisa bertanya, Bu, kenapa? Kalian tidak bisa memijatnya lagi. Kalian tidak ada yang mendoakan kalian. Anak-anakku, sebelum terlambat, saya memberikan nasihat kepada kalian. Sayangi ibumu, sayangi ayahmu. Jangan sampai nanti keterlambatan ini menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu. Kalian pulang, mungkin ayah atau ibumu, kalian hanya bisa memandang. Ibumu tidak bisa bicara karena sudah dikafani, dibawa ke kuburan, dimasukkan ke tiang lahat, diadani. Kalian hanya bisa melihat, mungkin hanya bisa menangis. Ibuku telah meninggal, ayahku telah meninggal. Kalian hanya bisa berdoakan. Kalian tidak bisa bertanya, kenapa saya kamu tinggal, Bu? Kenapa saya kamu tinggal, ayah? Saya belum siap, ayah. Saya belum siap, ibu. Sebelum itu terlambat. Sayangi sekali lagi, sayangi ayah atau ibumu. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin hari ini atau mungkin tadi kamu mau berangkat ke sekolah, belum sempat berpamitan kepada ibumu, belum sempat bersalaman terhadap ayah atau ibumu. Kalau ditinggal mati, kalian apakah ditinggal mati, nanti kalian akan sangat sedih dan sangat susah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dengan kesempatan umur masih ada dalam diri kita, mari kita sesali apa yang kita lakukan. Mulai nanti, marilah kita berbakti terhadap kedua orang tua kita, berbakti kepada ayah dan ibu kita. Jangan sampai pernah menyakiti hatinya lagi.
Mari kita doakan sekali lagi, baik yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawakan berkah kepada kita semuanya. Kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ikuti. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah, ampuni dosa-dosa ayahku ya Allah, dan beri kesempatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, bagi ibu kami yang sudah meninggal jangan disiksa di alam kubur sana ya Allah. Bagi ayah atau ibu kami yang sudah meninggal ya Allah, jangan disiksa di alam kubur sana ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kesempatan kepada kami ya Allah untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Kami tidak sanggup kalau ditinggal ayah atau ibu kami ya Allah. Kami tidak sanggup kalau melihat ayah atau ibu kami sudah terbujur kaku, dan juga dikafani ya Allah. Kami tidak sanggup kalau nanti kami pulang, ayah atau ibu kami ditotong oleh masyarakat untuk diantarkan ke kuburan ya Allah. Kami tidak sanggup kalau ayah ibu kami tidak bisa melihat kalau ayah ibu kami dimasukkan ke tiap lahat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami masih butuh bimbingan mereka. Kami masih butuh nasihat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami masih butuh nasihat mereka ya Allah. Apa yang kami lakukan selama ini ya Allah sangat besar dosa-dosa kami terhadap mereka ya Allah. Kami selalu membentaknya, kami tidak cocok dengan arahannya, kami tidak cocok dengan nasihatnya. Padahal mereka ingin yang terbaik buat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak pantas menghadapmu ya Allah. Sebelum kami minta maaf kepada kedua orang tua kami ya Allah, maka dari itu berilah kesempatan kami. Nanti kami berjanji pulang dari sekolah ini akan minta maaf kepada ayah atau ibu kami ya Allah. Karena kami tahu mereka sekarang sudah tua ya Allah. Karena kami tahu sebentar lagi mereka akan kami ambil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya berjanji bulan nanti akan saya peluk mereka karena saya belum pernah memeluknya ya Allah. Padahal kami pada waktu kecil mereka tidak hanya memeluk kami, mereka menggendong kami kemanapun mereka pergi ya Allah. Kami tidak pernah mencium keningnya, padahal pada waktu kecil kami selalu disayang dan diciumi ya Allah. Kami tidak pernah memijat mereka ya Allah, padahal pada waktu kecil kami sakit-sakit selalu dipijat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak pernah bertanya kepada ayah atau ibu kami, Bu, apakah engkau sakit? Apakah engkau capek? Padahal pada waktu kecil ayah dan ibu kami selalu memperhatikan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, besar sekali dosa kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak cukup kita hanya menangis, tidak cukup hanya kita menyesali, tapi perlu kenyataan dan perlu praktek untuk meminta maaf dan menyayangi mereka ya Allah. Maka dari itulah berilah saya kekuatan, berilah saya kekuatan ya Allah, berilah saya keberanian untuk meminta maaf kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampai dulu ini saya berjanji kepadamu ya Allah, aku akan menyayangi ayah dan ibu kami dengan segenap hati ya Allah. Aku akan menyayangi mereka dengan setulus hati
besar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kami akan mematuhi perintah-perintahnya ya Allah. Sekali lagi kami berjanji kepadamu ya Allah di musala ini ya Allah, selama kamu beri kekuatan dan nyawa kami masih menempel di badan kami, saya akan berbakti terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Anak-anakku, semoga dengan kegiatan ini kita bisa menyesal dalam hati dan bisa kita praktekkan nanti di rumah. Saya mohon kalian bisa meminta maaf terhadap orang tua kalian, dan ini Bapak Ibu guru ada di depan. Nanti mohon nanti urut bersalaman ya, bersalaman. Nanti kalau misalkan kalian ingin nangislah kepada Bapak Ibu guru, bisa kalian anggap mereka adalah orang tua kalian, dan semoga dengan kegiatan ini kalian bisa lebih baik ke depan, masa depan kalian bisa lebih cerah. Dalam hati tetap istighfar. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tujukan kepada orang tua kalian, semoga dosa-dosanya bisa diampuni, amal perbuatannya bisa diterima sebagai amalan yang baik, dan yang orang tuanya sudah meninggal semoga diringankan siksa-siksanya yang ada di alam kubur sana, dan selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, saya sangat berterima kasih kepada kalian sudah bisa menyesal seperti ini. Itu adalah salah satu contoh bahwasanya kalian adalah anak-anak yang sangat baik, dan insya Allah kalian kategori anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kita tidak tergolong termasuk orang-orang atau anak-anak yang durhaka terhadap orang tua. Allahumma amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kenikmatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Yang sakit orang tuanya semoga Allah menyembuhkannya, dan yang sekarang orang tuanya mempunyai masalah apa saja, semoga masalahnya tersebut bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga rezeki orang tua kita semuanya dilapangkan, karena rezeki tersebut untuk memberikan kepada kita ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekali lagi ya Allah kami berjanji ya Allah, sampai bulan nanti siap anak-anak ya, untuk bulan nanti minta maaf kepada orang tuanya ya, siap ya. Dan setelah minta maaf, mohon apapun yang kalian lakukan yang menurut kalian tidak benar, tolong itu dirubah, karena supaya kalian tidak menyakiti orang tua kalian. Dalam hati tetap istighfar, tetap pejamkan mata kalian, bayangkan orang tua kalian yang sudah tua, berempat, atau mungkin yang sekarang sedang sakit-sakitan. Semoga oleh Allah diberikan kesembuhan. Yang sudah tua sekali lagi selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak sanggup ya Allah, sekali lagi ya Allah, kalau Engkau mengambil orang tua kami ya Allah, cukuplah sampai di sini ya Allah, berilah kesehatan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak sanggup kalau kami melihat ibu atau ayah kami sampai di kuburan dimasukkan ke liang lahat ya Allah. Maka dari itu berilah kesehatan kepada ayah atau ibu kami ya Allah. Anak-anak nanti urut ya, dari sebelah utara bersalaman sama ibu-ibu guru yang ada di sini. Insya Allah nanti dengan begitu kalian akan mendapatkan ilmu yang manfaat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang mungkin ingin nangis atau bagaimana bisa kalian tumpahkan dengan kesalahan kepada Bapak Ibu guru. Pengebu begitu, harus begitu. Dan semoga dengan kegiatan ini nanti ke depan kalian bisa menjadi sosok-sosok pimpinan yang sangat bijaksana dan sosok-sosok pimpinan yang sangat dihargai oleh rakyatnya. Allah.